Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmul Amal dengan NIM 20091160053, angkatan tahun 2020, kelas Sistem Informasi B dari Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempraktikkan atau mengerjakan tugas video untuk mempraktikkan bagaimana cara mengekstrak sebuah file PCAP. Di sini forensik PCAP namanya. Di sini file ini diberikan dari dosen saya dan kita harus mengekstraknya menjadi file secret doc seperti ini ya. Dibuka lah intinya. Nah, pertama ini cuma file ini ya. Jadi file dari awal sampai sini ini sebenarnya tidak ada. Ini dan ini juga sebenarnya tidak ada. Jadi hanya pure file ini. Jadi saya akan menjelaskan dari awal. Pertama-tama kita membuka dulu rootnya. Rootnya di sini kalian harus membuka sudoku lalu password kalian. Dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal sudo apt install tcp flow-nya. Di sini saya sudah menginstalnya, tapi jika kalian tidak bisa menginstal, kalian mungkin saja harus melakukan update kalinya. Untuk kali update itu dengan kalimat sudo apt update. Nah, di sini kalian harus menghadapi itu dulu kalau misalnya TCP flow-nya tidak bisa terinstall. Jadi kalian harus mengupdate-nya itu. Di sini karena saya sudah menginstal, lalu mencari di mana file forensik PCAP itu berada. Karena saya menyimpannya ini ada di desktop dan di Fahmul, jadi dituliskan cd home Fahmul desktop dan nama foldernya forensik. Nah, di sini sudah terpilih folder mana atau tempat mana yang kita pilih, kita jalankan tulis tcp flow strip atau -r forensik pcap. Nah, report filenya jadi XML yang jadinya seperti ini dan terekstrak ini semua. Nah, kalian bisa lihat kalau jika kalian mengetik ls tanpa membuka foldernya ya, ini dia yang ada di dalam folder forensik tersebut. Ini yang terekstrak. Nih, angka-angka ini. Jika kalian ingin melihatnya, kalian bisa menggunakan format CAT, lalu mengcopy salah satu tulisan di atas. Setelah selesai, kalian bisa melakukan enter. Jadi di sini bakal terlihat nih apa saja sih isiannya. Tapi ada juga cara lainnya. Cara lainnya juga kalian bisa melihatnya dari sini. Berbentuk notepad lah ya istilahnya di sini. Nah, dari keempat file ini ada file yang tidak bisa kita buka atau filenya tuh bentuknya juga bisa dibilang absurd kali ya. File yang terakhir kalau tidak salah. Nah, kita bisa lihat di sini kan warnanya berbentuk tulisan, ada angka-angka juga yang kita bisa nggak tahu ya. Di sini kita bisa melihat ada sebuah percakapan dari An kepada pemilik email Mr. Secret di sini. Di sini kita bisa lihat ya, An dan to mrsecret.com. Dia memakai email ya. Dia memakai email, terus nama filenya di sini adalah secret rendezvous. Filenya dokumen, berupa dokumen ya di sini. Di sini dia cuma menjelaskan bahwa hi sweetheart, bring your fake password and betting suite. Dan di sini ada address yang tertera di situ. Jadi bisa dikatakan dari An ini dan juga Mr. Secret ini memiliki hubungan yang memang dekat ya, karena memang memakai kata sweetheart, bring your fake password and betting suite. Dan ada alamat address di sini. Tapi sayangnya filenya di sini kita tidak bisa lihat ya. Tuh bisa dibilang ya acak lah. Kita tidak bisa melihat file pastinya apa. Di situ itulah yang kita bakal cari dari file tersebut ya. File tersebut kalau tidak salah file ini kalian bisa nampilkannya dengan format chat
terus mengcopy hasilnya yang ada di atas, di copy paste ke sini, lalu bisa melihatnya di sini, atau kalian bisa melihat filenya langsung dengan mengklik 2 kali seperti itu. Maka selanjutnya kita bisa dari file forensik PCAP kita perlu lihat menggunakan wireshark. Apa sih yang ada di dalam file tersebut? Kita coba open wireshark dulu. Nah, di sini banyak nih yang terkandung di dalamnya ya. Di sini kita lihat dari addressnya di sini 192.168 kita cari di wireshark-nya tersebut. Di mana file yang cocok. Nah, 192.168, nah 159. Nah, di sini nih. Coba kita follow. Lihat TCP stream. Baru tuh di sini kita bisa lihat ada auto loginnya. Auto loginnya nih ada sebuah kata-kata atau sebutan ya. Jadi kita bisa lihat di sini apa ya sebutannya. Mereka memakai email atau ya email, sebutannya sih email ya. Kita bisa ngelihat dari sini. Tapi karena kemarin sudah saya coba dan ada di sini, hasilnya itu seperti ini. Itu kalian copy dari WhatsApp ini. Ini di copy dari sini sampai ke sini. Itu kalian copy aja, buka note. Ini sudah saya simpan filenya di sini kan. Kita lihat nih apa sih yang ada di dalam itunya. Kita buka lagi. Nah, cara membukanya itu kita coba ini tadi yang kita simpan, kita copy paste, copy ini. Terus kita coba lagi kode satunya, copy dari WhatsApp ya langsung ya. Pokoknya kalau kalian tidak mau menutupnya, lebih enak sih kalian simpan di notepad ya, berupa notepad gitulah biar enak kalau misalnya mau menutup itu. Nah, di sini username-nya adalah SneakyGate 335 Kaul. Nah, kita coba lagi kata-kata yang satunya pakai cara yang sama juga. Nah, yang dihasilkan itu dari file pertama yang VXN itu username. Yang kedua tuh ada alamat email C25L ini ya. Kalau yang untuk satunya lagi UGF itu tulisannya password.
Yang NTU yang paling terakhir itu passwordnya 558. Bisa kita lihat ya. Jadi sama dari hasil file yang di atas ini sebenarnya adalah hasilnya seperti ini. Dengan username sneaky gig 33 kaul dan dengan password 558 roles. Baiklah, setelah mengetahuinya, selanjutnya nih, kita kan memiliki file yang tadi yang kita ekstrak nih ya. Ada 4 file di sini. Ada salah satu file terakhir yang mengandung sebuah file ya, file docs yang kita tidak bisa lihat di dalam notepad ini. Nah, di sini kalian lakukan adalah yang perlu kita lakukan adalah mengcopy file ini menjadikan file bernama secret. Kalau di sini saya menamakannya secret ya biar mudah. Jadi anggaplah namanya secret seperti ini. Lalu selanjutnya yang kita lakukan itu ya, mengubah secret ini menjadi file encode dari file txt menjadi file encode dengan cara nah di sini yang memang saya melihat sesuatu ya, memang saya melihat contoh. Di sini ada yang dikatakan adalah baris dari apa ya, dari filenya dari berawal dari mana. File dari secret ini kita buka dulu file secretnya. File secretnya kita buka, kita lihat di sini. Kalau tidak terlihat sebenarnya di sini ada tulisannya sebenarnya, tapi tertutup sama ini. Nah di sini baris awal dari file pertama secretnya itu ada 61,1 ya. Jadi kita ingat di situ ada 61 baris yang paling awal dan yang baris paling akhir itu ada di 3700. Nah, dari dalam itunya kita harus saja dari sini ingat file awalnya itu adalah 61 di baris 61, file akhirnya ada di 3700. Waktu di sini sisipkan nama filenya, nama file saya yang saya buat itu secret.txt. Waktu diubah ini nama apa filenya bakal diubah menjadi bentukan apa. Di sini dari contoh yang saya lihat ya, diubahnya menjadi encode. Oke, kita coba enter. Salah, ada yang salah. Expression missing comment. Ntar saya lihat lagi, mungkin ada kesalahan dalam barisnya. secret.txt. Secret encoded. Ada kesalahan ya di sini, ntar saya lihat dulu. Session. Secret.txt ntar. Saya nggak kesalahan ya, saya coba lagi. Git -n 61. Oh,
ada kesalahan. Di sini harusnya 3700 dan di akhirnya itu ada hurufan P. Ini P-nya bisa dibilang paragraf, itu yang saya salahkan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya, sebenarnya harus rinci. Oke, kita coba lagi. Oke, selesai, kita lihat ls. Nah, di sini menampilkan nih dari file tadi, file txt menjadi secret encode. Ya, kita coba lihat di filenya di sini. Dari file txt-nya, di sini ada file secret encode. Tapi ini belum bisa dibuka ya. Jadi kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu kita mengubah file secret encode ini menjadi file docs. Kan yang bisa dilihat ini kan sebenarnya filenya docs dari atas nih. Dari file secret randof. File namenya secret randof dox docs kan. Nah, di sini kita ubah dari encode menjadi file docs dengan 4 terus coba yang tadi dari hasilnya dari yang encode akhirnya berubah menjadi file docs. Nah, file docs-nya di sini yang sebenarnya sudah saya buat, tapi saya coba ulang lagi untuk mempraktekannya. File docs ini kita tidak bisa buka di Kali Linux ya. Jadi kita harus memindahkannya ke dalam Windows kita. Sini saya sudah pindahkan di filenya. Karena ini bukannya menggunakan Word ya. Word 2007 kalau tidak salah. Jadi kita pindahkan ke dalam Windows kita, bukan di dalam VirtualBox ya. Kita pindahkan ke dalam folder di Windows kita. Sudah saya pindahkan, saya pindahnya di local disk D, lalu dikali. Nah, ini yang file yang sudah saya pindahkan dari yang pertama filenya berupa txt, file yang tidak jelas, habis itu saya encode, lalu filenya diubah lagi menjadi dalam bentukan docs. File yang dikirim dari siapa ya? Dari pemilik emailnya tadi Mr. Secret kalau tidak salah ya, dari Mr. Secret ke An. Kita coba buka dulu. Maaf ya, agak lag. Kita coba tunggu dulu. Sebenarnya di HP sudah saya pindahkan ya, tapi mungkin kalau memungkinkan kita bisa lihat langsung aja hasilnya. File apa sih yang dikirimkan dari Mister itu? Sebenarnya ya username-nya Sneaky Geeks. Kita coba lihat. Tunggu sebentar. Ini agak lama. Nah, tunggu. Semoga bisa ya. Kalau nggak bisa, berapa juga sih. Ya, agak lama, laptop saya juga lemot, laptop tua, Intel
Core i7 generasi 7 RAM masih 4 GB. Lama sudah buka kali Linux, rekaman dengan Zoom, ini memang harus ekstra sabar. Tunggu sebentar, masih start. Biar tidak memberatkan. Lagi loading. Itu masih loading. Start. Kalau mungkin kalau memang tidak bisa, mungkin saya bisa lihatkan hasil filenya di dalam HP. Sudah saya pindahkan ke HP juga, mungkin tidak bisa terlihat kali ya. Ini ya, kalau misalnya dilihat di kamera memang agak kecil. Itu filenya berupa alamat ya, alamat yang dikirimkan dari Mr. Secret ini kepada An. Alamatnya ini berada di mana ini? Di Meksiko. Kemungkinan sebuah tempat atau sebuah, bisa dilihat dari gambar sih, gambarnya anu ya, gambar pantai ya, karena An disuruh untuk membawa fake paspor dan juga membawa, mohon maaf, pakaian renang, bisa dibilang itu. Dan dari percakapannya itu dia dia mengatakan meet me at Fontaine near Rendezvous Point, address below, I'm bringing out the cash. Jadi bisa saya translatekan di sini, temui saya di dekat air mancur. Nah, ya akhirnya sudah muncul juga ya. Di sini bisa dilihat ya, maaf ya, di sini ada sebuah sebuah tempat wisata atau mungkin sebuah pantai kali ya namanya, pantai di Meksiko. Saya nggak tahu juga ini tempat wisata atau pantai. Jadi hasil dari percakapan di atas, dia menuliskan temui saya di dekat air mancur di Rendezvous Point. Di keterangan di bawah, saya akan memberikan semua uangnya. Kalau bisa dilihat ya. Dan hasil ekstrakan yang tadi, ini hasilnya jadi seperti ini ya. Dari pertama file TXT yang karet banyak, 3.700 karakter, dijadikan ke file docs, di encode dulu, habis itu dari encode dijadikan file docs, pindahkan ke dalam folder Windows kalian, bukan di dalam kali Linux. Kali Linux tidak bisa membuka file anu ya, Word-nya ini ya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi file. Maaf jika ada salah.
Itu kalau bisa didengar ya, kalau bisa didengar, mohon maaf ya jika ada salah kata dan juga banyak kekurangan dari video saya, banyak error atau mungkin banyak pending ya karena remote. Mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.